Kekayaan Indonesia dari ujung bawah Pulau Sumatera pagi ini tersaji buat kalian, fams. Ada special request dari penonton setia yang pengen dimasakin menu-menu istimewa. Apa aja ya kira-kira? Pagi ini, fams, ada banyak menu request dari anak-anak muda milenial. Sajian tradisional dari selatan Pulau Sumatera, semua tersaji spesial. Makanan tradisional yang dipilih so pasti karena alasan emosional. Ada yang bikin kangen kampung halaman, sampai yang nikmatnya bikin keingetan. Halo Ragam Indonesia, aku Anya dari Magetan, Jawa Timur. Ragam Indonesia, tolong dong buatin aku makanan khas Palembang, namanya burgo. Kuahnya pakai ikan gitu. Aku seneng banget, biasanya saudara aku yang bawain. Tolong ya Ragam Indonesia buatin. Wah, orang jauh dari Magetan, Jawa Timur aja sampai tahu nih sama sajian khas dari bumi Sriwijaya. Ini loh, fams, yang namanya burgo. Kuliner favorit Wong Kito Galo dari Palembang, Sumatera Selatan. Walau tergolong bukan makanan berat, satu porsi burgo terbilang cukup komplit. Gulungan burgo yang terbuat dari tepung beras tersaji bersama kuah santan dengan ikan giling, telur ayam rebus, sambal, dan bawang goreng. Sesuai request Kak Anya dari Magetan, kita bikinin deh sajian burgo yang khas dari Sumatera Selatan. Gampang kok buatnya. Karakteristik masakan Melayu termasuk yang ada di bumi Sriwijaya Palembang memang terkenal dengan cita rasanya yang kuat bumbu. Ngebuat burgo, fam, sebenarnya gampang, tapi memang harus sabar. Untuk adonannya, tepung beras dan tepung aci dicampur bersama garam. Biasanya sih takaran tepung beras lebih banyak ketimbang tepung aci atau tapioka. Adon bersama dengan air hangat dan aduk perlahan hingga semua tercampur rata. Oh iya, adonan burgo memang cenderung encer. Kalau terlalu kental justru hasilnya nggak bagus. Gunakan loyang yang permukaannya sudah diolesi minyak. Tuang adonan burgo pada loyang. Jangan penuh-penuh, fams. Cukup 1 centong aja ya. Kukus dalam panci selama kurang lebih 1 menit saja. Adonan burgo yang sudah matang siap dikeluarkan dari loyang. Caranya digulung kayak begini, fams. Pokoknya harus tahan sama panasnya ya, fams. Adonan burgo yang nggak langsung digulung ketika masih panas bisa ngebuatnya semakin lengket di loyang dan hasilnya berantakan. Umumnya, fams, burgo yang selama ini beredar di pasaran hanya berwarna putih saja. Kalau kalian mau berkreasi dengan burgo warna-warni, bisa banget, fams. Yang ngebuat cita rasa burgo semakin nikmat dan terasa berbeda, adanya sentuhan bumbu racik untuk kuahnya. Gak banyak kok macam bahannya. Cukup ketumbar, kemiri, lada, dan bawang merah yang dihaluskan. Perasan santan dari parutan kelapa tua tetap dibutuhkan sebagai dasar kuahnya. Santan kental inilah yang bikin cita rasa kuah burgo terasa gurih dan jadi semakin spesial. Untuk burgo, ikan giling yang sudah halus ikut dimasak bersama bumbu sebagai campuran perasa untuk kuahnya. Setelah bumbu wangi ditumis, ikan giling ikut ditumis juga sebelum dicampur bersama dengan kuah santan. Seperti kebanyakan selera dari tanah Sumatera, kuliner dari Palembang juga nggak bisa lepas dari yang pedas-pedas. Untuk sajian burgo, sambal jangan sampai tertinggal. Sambal ulek dari cabai merah keriting, cabai rawit, dan bawang udah cukup kok ngebuat kuah burgonya jadi semakin mantap. Fams, kalau di Pulau Jawa ada sajian lontong atau ketupat sayur, konsep burgo sebenarnya hampir sama. Yang bikin beda, burgo nggak pakai lontong ketupat, tapi gulungan adonan tepung beras. Gulungan adonan tepung beras ini lembut dan cukup kenyal. Sensasinya mirip seperti menyantap kue tiaw. Kuah dengan campuran ikan giling, gurih dan enak banget, fams. Jenis ikan yang dipakai bisa beragam kok. Mulai dari ikan tenggiri, ikan gabus, ikan kakap, sampai ikan ekor kuning yang dihalusin. Mantap, fams! Halo Ragam Indonesia, saya Diah dari Jawa Timur. Ragam Indonesia tolong bikinin makanan khas Palembang, pindang ikan meranjat dong. Oh iya, fams, kuliner pindang ikan meranjat aslinya memang berasal dari Sumatera Selatan, tepatnya di Desa Meranjat, Kabupaten Ogan Ilir. Karena nikmat, sajian pindang akhirnya menyebar ke wilayah sekitarnya, fams. Pindang dari Sumatera tersaji dengan kuah kuning encer dan berempah. Biasanya memakai jenis ikan sungai, seperti ikan baung atau ikan patin. Tapi kalau pindang yang satu ini terbuat dari kepala ikan simba.
Bagi para penggemar hidangan ikan, pasti tahu banget kalau kepala di beberapa jenis ikan menjadi bagian terbaik untuk dimakan, termasuk kepala ikan Simba ini, fams. Setelah dimasak dengan racikan bumbu yang khas, bagian kepala ikan Simba kembali dipanaskan bersama dengan kuah pindang saat hendak disajikan. Wah, seger banget nih kelihatannya. Oh iya, selain pindang ikan Simba yang berkuah, ada juga nih menu lainnya yang wajib kamu coba. Sajian ikan bekre ini salah satu favoritnya. Sebelumnya, ikan harus digoreng dulu nih, fams. Maklum deh, daging ikan bekre emang cukup tebal. Sekitar 10-15 menitan digoreng, udah cukup kok, fams. Tinggal dibakar aja nih dengan olesan saus, kecap, dan bumbu sederhana. Duh, wangi asap bakarannya menggoda banget loh, fams. Hihihi. Oh iya, menyantap pindang dan ikan bakar di sini nggak lengkap rasanya tanpa sentuhan pedas. Dari tanah Lampung, sambal yang satu ini jadi ciri khasnya, fams. Orang sini sih menyebutnya dengan nama sambal rampai. Itu loh, sejenis tomat merah dalam ukuran kecil. Kalau penasaran sama rasanya, silakan datang ke kota Bandar Lampung. Tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Rawa Laut, Enggal, kota Bandar Lampung. Di warung makan yang satu ini, menu pindang kepala Simba dan ikan bekre bakar siap menggoda perut yang lapar. Sudah sejak tahun 1990, warung makan ini menjadikan menu ikan sebagai unggulannya. Paling enak emang, makan ikan bekre bakarnya dulu, fams. Ikan bekre dikenal juga dengan nama ikan cencaru. Jenis ikan laut ini punya daging yang tebal, lembut, dengan rasa gurih yang alami. Dipadu dengan sambal pedas tomat rampainya, jadi lezat banget deh, fams. Nikmatnya pindang kepala Simba juga istimewa. Kuah yang menyegarkan cocok banget, dipadu dengan lembut dan enaknya daging kepala ikannya, fams. Cukup dengan harga 60 ribuan aja, seporsi kelezatan pindang kepala Simba bisa kamu dapatkan. Murah meriah sebanding dengan besar ukuran dan kenikmatannya, fams. Dijamin puas deh. Halo Ragam Indonesia, aku Dela dari Bandung. Kalau ke Lampung, aku request ya, tolong buatin ikan sambal seruit. Cara makannya unik banget loh, belum lagi rasanya enak pastinya. Tolong buatin ya Ragam Indonesia. Kakak Dela tahu aja nih kalau kita lagi di Lampung. Spesial buat kamu, kita turutin deh requestannya. Ada ikan sambal seruit nih. Hidangan ini memang jadi kearifan lokal yang wajib banget dicoba kalau lagi berkunjung ke Provinsi Lampung. Sajian ikan dilengkapi sambal, terong bakar, dan aneka lalapan jadi jaminan kenikmatan. Membuat olahan seruit sebenarnya mudah, fams. Dapetin bahan bakunya juga mudah. Ikan menjadi wajib untuk sajian ini. Ikan apa aja bisa, fams, termasuk si ikan nila ini nih. Ada juga terong ungu dan aneka lalapan sebagai pelengkap menu yang wajib ada. Jangan lupa bahan baku cabai, terasi, dan buah rampai untuk sambalnya. Fams, seruit adalah masakan khas dari Provinsi Lampung berupa ikan yang digoreng atau dibakar. Racikan bumbu untuk olahan ikannya juga sesuai selera. Mau pakai bumbu yang ribet penuh rempah-rempah atau bumbu kuning yang sederhana, nggak ada masalah, fams. Kalau bumbu sudah halus, olesi ke permukaan tubuh ikan dan diamkan sejenak biar meresap. Hidangan seruit biasanya bercita rasa pedas. Sambal ulek menjadi salah satu ciri khas dari seruit ini, fams. Katanya sih, fams, di Indonesia ada sekitar 300-an jenis sambal Nusantara. Sambal seruit ini mungkin jadi salah satunya, fams. Cabai merah keriting, cabai rawit hijau, dan cabai rawit setan semua diulek sampai halus. Ini nih yang mantap, terasi bakar, fams. Terasi bakar dan tomat rampai menambah kenikmatan sambal seruit jadi terasa nyata. Tomat rampai atau rempai memiliki ukuran yang jauh lebih kecil ketimbang tomat merah biasa. Tapi cita rasanya lebih gurih dan lebih asam dari tomat biasa. Makin seger deh, fams, sambalnya. Sekarang lanjut bakar ikannya yuk, fams. Untuk seruit, ikan nila yang sudah bersih dan dimarinasi dengan bumbu ini bisa digoreng atau dibakar. Umumnya sih ikan bakar jadi pilihan favorit. Nggak harus ikan nila juga, fams. Jenis ikan laut atau ikan sungai lainnya juga boleh dipakai buat seruit. Biasanya ikan baung, ikan patin, atau ikan gurame ukuran besar lah yang dipilih. Berhubung sudah dimarinasi dengan bumbu kuning, bakar ikannya mau diolesi lagi dengan bumbu kecap atau enggak, bebas deh. Terakhir, jangan lupa terong ungunya dibakar juga. Bakar hingga terongnya lunak, lemas, dan agak gosong kulit luarnya. Fams, Lampung memiliki dua masyarakat adat, yaitu Lampung Saibatin dan Lampung Pepadun. Bagi masyarakat setempat, seruit menjadi salah satu makanan pokoknya, fams.
Nama seruit berasal dari kata nyeruit, yang artinya dilakukan bersama-sama. Maklum deh, masyarakat Lampung yang memang punya nilai kebersamaan yang cukup tinggi. Selain menjadi hidangan untuk makan bersama, cara makan seruit juga cukup unik. Nasi, ikan, terong bakar, sambal, dan aneka lalapan harus diaduk bersama hingga tercampur menjadi satu, fams. Semakin dibejak atau diremat-remat, maka bisa semakin nikmat rasanya. Mantap! Halo Ragam Indonesia, aku Prista dari Bandung. Udah lama nih aku nggak makan mie celor dari Palembang. Dulu temanku pernah buatin buat aku. Mau dong Ragam Indonesia buatin aku mie celor. Aku udah kangen nih sama rasanya. Makasih Ragam Indonesia. Waduh, kakak Prista yang cantik, kangennya sama mie celor aja nih. Yakin gak kangen sama yang lain? Hihihi. Hidangan mie celor khas dari Palembang ini memang sengangenin itu sih, fams. Dalam rendaman kuah gurih bersantan, ada mie dengan isian udang, toge, dan telur rebus tuh. Bikin ngiler. Nggak perlu jauh-jauh datang ke Palembang. Untuk ngebuat mie celor sendiri di rumah juga mudah. Ini dia, fams, bahan-bahannya. Udang menjadi isian yang khas. Tapi kalau mau diganti yang lain, sesuaikan selera aja, fams. Merica, cabai merah keriting, garam, bawang putih, bawang merah, dan sedikit jahe menjadi bumbu dasar untuk kuah mie celor. Semua diulek sampai halus betul. Kuah mie celor punya karakteristik rasa yang gurih dan tekstur yang agak kental. Bukan dengan air biasa, kuahnya tersusun dari perasan santan kelapa tua. Untuk menambah kekentalan kuahnya, siapkan juga sedikit larutan tepung kanji atau tapioka. Biasanya, fams, para penjual mie celor di Palembang membuat sendiri bahan baku mie yang diolahnya. Makanya nih, fams, setiap penjual mie celor nggak akan sama baik rasa maupun tekstur mie jualannya. Kata celor dalam bahasa setempat artinya dicelupkan. Maklum deh, mie telur yang dipakai memang harus direbus atau dicelupin ke dalam air hingga matang. Walau berasal dari negeri Cina, sajian mie di Indonesia punya banyak jenis dan rupanya. Mulai dari mie Aceh sampai mie celor dari Palembang, semua punya keunikan rasa dan tampilan yang berbeda. Bumbu halus yang sudah harum lanjut disiram dengan santan kental secukupnya. Begitu pula dengan larutan tepung aci, fams. Beberapa sendok aja udah cukup bikin kental kok. Sebagai penyedapnya bisa pakai bubuk ebi atau udang kering yang ditumbuk. Yakin deh, wanginya makin menggoda. Hidangan ini memang istimewa banget bagi para pecinta udang. Kalau nggak pakai udang, kayaknya bukan mie celor namanya. Hihihi. Kalau sudah matang, tinggal siram aja nih ke atas mie dan togenya. Mie celor oleh kebanyakan masyarakat kota Palembang kerap menjadi menu sarapan favorit warga. Harganya yang terjangkau serta kenikmatan yang jadi jaminan tentu bikin tenang. Perpaduan kuah santan kental, mie yang tebal, serta kombinasi udang dan telur rebus ngebuat mie celor dari Palembang jadi semakin spesial. Coba sendirilah, fams, kalau penasaran. Hihihi. Ini dia, fams, yang lagi bikin heboh seisi Lampung. Tampil dengan wajah milenial, kue kekinian dari kota pisang ini jadi terlihat spesial. Choco Banana Pillow dari Oya Cookies ini, fams, jadi oleh-oleh wajib yang nggak boleh kamu lewatin kalau ke Lampung. Taburan coklat meses, keju, kacang almond, dan kacang mete di atasnya jadi godaan yang sulit dilawan. Kalau kalian suka sama kue dan jajanan, Choco Banana Pillow ini nggak boleh terlewatkan. Bukan cuma taburan di atasnya. Mengintip sampai ke dalam lelehan coklat, kacang dan pisang di dalamnya juga melimpah banget, fams. Waduh, ini sih nggak ada lawan, fams. Menjadi oleh-oleh yang wajib kamu bawa dari Lampung, hidangan pastry yang satu ini terbuat dari bahan yang premium. Baik pisang, coklat, kacang, maupun komposisi bahan untuk kulit pastry-nya, semua dipilih yang terbaik, fams. Kita bikin adonan kulit pastry-nya dulu yuk, fams. Tepung terigu, gula pasir, dan mentega menjadi dasar adonan. Ciri khas pastry adalah adonan yang tipis dan berlipat. Saat matang dipanggang nanti, lapisan kulitnya akan nampak berlapis. Kalau adonan lapisan kulit pastry-nya sudah setipis ini, fams, tinggal beri isiannya. Untuk hasilkan Choco Banana Pillow yang gemuk dan lumer, isiannya memang harus banyak. Dark chocolate, pisang, dan parutan keju ngasihnya nggak usah tanggung-tanggung. Usaha kecil menengah dari kota Bandar Lampung ini, fams, baru dirintis sekitar tahun 2020 lalu.
Kondisi pandemi yang merebak membuat banyak pelaku usaha harus hasilkan ide yang lebih menggigit. Siapa sangka, oleh-oleh unik ini ternyata justru diminati. Ada 6 varian rasa dari Choco Banana Pillow, mulai dari pisang coklat keju, pisang coklat kismis, coklat keju, coklat kismis, coklat mede, dan coklat wafer fams. Supaya lapisan kulitnya lebih glowing, kue pastry yang sudah tertutup rapat diolesi dulu dengan kuning telur ayam di atasnya. Olesan ini juga bisa menutupi celah isian kue biar nggak beleber. Sip lah, tinggal taburi lagi bagian atasnya dengan topping keju, coklat, dan kacang almond fams. Lalu panggang hingga matang. Menyatap hidangan pastry yang satu ini nggak boleh ada kata jaim, alias jaga image. Lapisan kulit pastry yang tipis, berlapis tapi lembut, ngebuat isian di dalamnya jadi bikin gregetan. Walau coklatnya lumer sampai tumpah-tumpah, cita rasa manisnya nggak berlebihan. Sama sekali nggak bikin enek. Kombinasi kulit pastry, coklat, pisang, dan kacang di dalamnya semua terasa pas. Dengan harga sekitar Rp70.000, seporsi kenikmatan Choco Banana Pillow bakal bikin kamu puas. Ayo dilarisi! Gak cuma era sekarang, fams. Sejak zaman dahulu kala, nenek moyang bangsa Indonesia juga terkenal dengan kreativitasnya dalam berkarya. Warisan keterampilan untuk ngebuat kerajinan khas Nusantara bahkan terus mengalir sampai sekarang. Salah satu yang tetap bertahan adalah kreativitas dalam seni pahat dan ukir kayu, fams. Percaya nggak, fams? Aneka karya kerajinan yang keren ini ternyata buatan siswa sekolah menengah kejuruan loh, fams. Wah, keren banget sih. Untuk membuat kerajinan kriya kayu yang baik, bahan bakunya juga haruslah yang terbaik. Jenis kayu jati menjadi pilihan utama untuk bahan dasarnya. Potong kayunya dulu sesuai dengan kebutuhan, fams. Dengan mesin amplas khusus, permukaan kayu selanjutnya dihaluskan. Proses ini juga memungkinkan permukaan kayu jati menjadi rata dan ketebalannya bisa seragam. Dengan perekat khusus, lembaran papan kayu jati yang sudah rata dan terpotong kemudian disambung hingga ukurannya sesuai kebutuhan yang mau dibuat, fams. Setelah kuat dan merekat, lembaran papan kayu jati sudah siap nih masuk ke tahap berikutnya. Kali ini lembaran digambar atau dipola. Dengan skala 1:1, pola ornamen khas Lampung ini dipindahkan ke lembaran papan kayu, fams. Lanjut, lubangi papan dengan mesin bor. Dari lubang-lubang inilah, pisau untuk mengukir kayu akan masuk ke dalamnya. Terlihat gampang sih, tapi tetap harus teliti. Dari sekian banyak tahapan proses pembuatan, bagian ini nih yang rasanya butuh kehati-hatian paling besar. Dengan mesin scroll, gerakan gergaji kayu mulai memotong mengikuti pola pada papan kayu jati. Kalau sampai salah potong, hasil karya bisa jadi nggak sempurna, atau malah gagal total, fams. Aduh, kalau nggak teliti apalagi nggak sabaran, bisa jadi malah ambyar nih. Hihihi. Berikutnya, fams, masuk ke tahap pengukiran. Dengan alat pahat sederhana, tangan-tangan terampil para pengrajin mulai bermain nih, fams. Pola-pola ornamen yang menonjolkan ciri dan budaya khas dari Lampung menjadi identitas karya kerajinan kayu para siswa di sini, fams. Lampung punya 2 kain tenun, yaitu kain nampan atau dan satunya lagi kain kapal atau pelepai. Nah, ornamen kain kapal itu ternyata mempunyai ciri yang khas sekali, yaitu ada motif kapal yang di sana dan motif yang lainnya, sehingga motif kapal itu kita terapkan atau kita eksplorasi, kemudian kita terapkan di ukiran Lampung yang saat ini dikerjakan oleh para siswa. Motif ornamen Lampung, fams, dapat dibagi menjadi 7 kelompok, mulai dari geometris, manusia, binatang, tumbuhan, jung atau kapal, bangunan, dan motif perlengkapan upacara. Selain menjadi salah satu penilaian tugas akhir, hasil karya siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Bandar Lampung ini juga bernilai ekonomi tinggi. Karena keindahan dan kualitasnya, banyak loh yang sudah memesan. Hasilnya dimanfaatkan untuk kebaikan bersama. Wah, keren ya! Ayo, siapa nih yang tertarik beli? Kita liburan tipis-tipis sih, fams. Berada di ujung bawah Pulau Sumatera, Provinsi Lampung punya garis pantai yang cukup panjang. Wisata yang menawarkan indahnya pesona lautan, ada banyak pilihan. Kalau mau dekat dari pusat kota, silakan deh datang ke Pantai Pasir Putih, fams.
Dari kota Bandar Lampung, Pantai Indah ini hanya berjarak sekitar 45 km saja, fams. Sesuai dengan namanya, objek wisata bahari ini memiliki kawasan pantai berpasir putih. Ombak yang tenang dengan ketinggian air pesisir yang cenderung aman bisa bikin liburan makin asyik. Kalau mau suasana yang berbeda, bisa kok nyebrang dengan perahu ke Pulau Condong dan Pulau Bule yang nggak jauh dari pesisir pantai pasir putih. Tapi dari sini aja udah cukup syahdu kok suasananya. Waktu terbaik untuk datang ke tempat ini menjelang sunset atau matahari terbenam, fams. Indahnya pemandangan tenggelamnya matahari bikin tenang hati. Cukup dengan tiket masuk Rp10.000 saja, suasana liburan tipis-tipis di Pantai Pasir Putih Lampung Selatan bisa kita nikmati. Yuklah, segera dikunjungi. Fams, ternyata dari Pulau Sumatera ada begitu banyak sajian menggugah selera. Kuliner, kerajinan, dan wisatanya sungguh keren tiada tara. Yang pasti sih, ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa!